Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya Asep Kuswandi. Kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi atau ilmu yang mempelajari tentang proses terjadinya penyakit, dan total semuanya ada 12, tapi kita bahas satu bagian dulu. Totalnya ada 2 kali pertemuan ya, jadi 12 sistem, kita bagi 2 jadi 6. Nah, untuk kali ini adalah mengenal infeksi akut, yaitu ISPA, karditis, limfadenitis, pankreatitis, gastritis, dan infeksi saluran kemih. Silahkan disimak, tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu, like, dan komen ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, mahasiswa semua atau teman-teman sejawat yang saya hormati, adalah memahami konsep tentang penyakit infeksi akut pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, imun, pencernaan, endokrin, dan perkemihan. Dan di lain waktu, video berikutnya, insya Allah tentang infeksi pada persarapan, infeksi muskuloskeletal, integumen, mata, telinga, dan hidung, serta reproduksi ya. Ini nanti bersambung ke pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjutkan ke materi. Yang pertama adalah tentang infeksi saluran pernapasan akut atau acute respiratory infections. Apa itu infeksi saluran pernapasan akut? Jadi bukan atas ya, tetapi akut. Kita harus tahu batasannya. Yang dikatakan infeksi saluran pernapasan itu dari mana? Ya, kita mengetahui bahwa saluran pernapasan itu kan mulai dari eh, ini nih, mulai dari hidung, mulai dari nose to alveol. Nah, dengan tentang waktu dibatasi kalau akut, yaitu kurang dari 30 hari. Dan kalau ada keluaran nanah dari telinga atau otitis media, atau orang Sunda bilang conge ya. Nah, ini 15 hari udah dikatakan akut. Lebih dari itu gimana? Ya bisa dikatakan kronis atau subkronis. Jadi akut itu penyakit dadakan, kalau kronis penyakit lama atau penyakit penahun. Apa saja sih faktor risiko dan yang menentukan terjadinya infeksi terjadi ISPA? Pertama adalah low level of literacy. Jadi ini karena kurang pendidikan tentang kesehatan ya, kurang olahraga, kurang istirahat, cara mengolah, terutama memasak ya, memasak salah. Nanti kita bahas memasak yang bagaimana yang beresiko. eh Kurang cukupnya kalau pada bayi ini ya, karena ISPA ini lebih menyerang eh, balita ya. Kurang breastfeeding, kurang diberikan ASI ya, kurang maksimal. Dalam Al-Quran kan harus 2 tahun ya. Lalu malnutrisi ini jelas karena imun itu dibuat dari protein ya. Lalu kurangnya imunisasi ya. Jadi tubuhnya tidak dilindungi dengan imunisasi. Dan yang tadi kita bahas, cooking fuel use other than liquefied petroleum gas, atau memasak tidak menggunakan LPG tapi lebih menggunakan uh, bukan gas ya, tetapi benda-benda padat, misalnya memasak menggunakan pembakarnya itu kayu, kotoran hewan, jerami, atau arang. Nah, ini untuk ISPA ini merupakan faktor risiko. Jadi nggak aman, tetap pakai LPG ya. Klasifikasi dari infeksi saluran pernapasan akut ini ada 2.
ada bagian upper, atas, dan bagian bawah. Nah, bagian atas ini mulai dari hidung ya, rongga hidung, namanya common cold. Orang bilang juga kadang sebut nasopharyngitis. Dari nasal dan faring, infeksi bareng-bareng. Jadi nasopharyngitis. Ke bawahnya epiglottis. Lebih ke bawah lagi masuk ke laryngotracheobronchitis. Jadi radang pada laring, lalu trachea dan bronchus. Dan otitis media juga masuk ya. Nah, jadi itulah bagian atas. Kalau bagian bawah, bronchitis, bronchiolitis, dan pneumonia. Jadi kalau bronchitis sendiri itu bawah, tapi kalau ada melibatkan laryngotracheobronchitis itu bagian atas, melibatkan laring. Tapi kalau sudah di bawah saja, bronchus, ke bawah lagi bronchiolus, lalu ke bawahnya alveol, udah melibatkan alveol, nah itu disebut sebagai pneumonia. Eh, yang atas itu ya, acute upper respiratory tract infection. Ini ada 8 terjadi pada umur sekitar 8 tahunan ya. Atau 8 kali per tahun, maaf. Ada 8 kali per tahun. Ini rata-rata pada anak ya. ISPA ini sekitar 8 kali per tahun. 8 episode menyerang anak-anak. Kalau penyebabnya biasanya karena rhinovirus. 30-30% penyebabnya ini rhinovirus. Jadi virus yang menyerang daerah rhino. Lalu coronavirus 10%, yang lainnya adalah miscellaneous itu 20%. Secara klinis penampilan orangnya itu biasanya mengeluh sore throat. Jadi luka tenggorokannya, lalu running nose, ada pengeluaran cairan, keingusan ya. Lalu hidungnya tersumbat, mialgia, lalu lelah, letih, lesu, dan biasanya datangnya musiman ya. Musim dingin biasanya ya, musim berbunga. Penularannya langsung kontak atau melalui droplet ya, batuk mengeluarkan drop, mengeluarkan tetesan air liur, dan dari muntah atau dari muntahan. Masa inkubasi adalah masa mulai masuknya kuman sampai timbul gejala itu 12 sampai 72 hari. Lalu diagnosis ditegakkan atas dasar adanya keseriusan dari infeksi ya. Seperti adanya streptococcus di tenggorokan, adenovirus, dan difteri. Ini hasil apusan tenggorokan. Treatmentnya ini simptomatik ya, karena virus itu sebenarnya kalau daya tahan tubuh bagus, 7 hari akan hilang. Simptomatis itu adalah pengobatan sesuai dengan gejalanya. Kalau ada kongestif, ada obat namanya dekongestan gitu ya. Ada anti alergi, ada anti luka tenggorokan. Lalu kalau yang uh, masih yang upper ya, akut epiglotitis. Ini kalau sudah ke epiglotis ini karena berhubungan dengan saluran nafas ya, ini sebenarnya mengancam ya, mengancam kehidupan pada epiglotis ini. Munculnya pada usia 1-6 tahun, penyebabnya Haemophilus influenza type B. Lalu disertai ada bakteri juga, ada pneumonia, ya, otitis media, artritis, atau invasif infeksi misalnya dengan Haemophilus influenza type B. Ini mungkin muncul HIV. Bagaimana kelihatannya gejala-gejalanya?
Biasanya demamnya tinggi ya kalau epiglotitis ini. Luka tenggorokan, nyeri tenggorokan, sesek, dan napasnya cepat secara bertahap ya. Lalu terjadi obstruksi, sesek. Pasien menjadi toksik ya dengan bakteri tersebut atau dengan virus tersebut dan sulit menelan dan bernapas dengan sekuat tenaga yang mengeluarkan otot-otot pernapasan ya, terlihat napasnya. Lalu ada meler ya dan hiperektensi leher. Jadi orang yang sering gitu ya, hiperektensi. Lalu tripod position karena sesek ya, sambil duduk. Jadi tripod position itu mungkin bisa digambarkan dia menggunakan seperti begini ya, ke depan karena sesek atau ke belakang, tripod position. Lalu ada suara stridor ya, ngorok ya pada temuan selanjutnya. Lalu tampilannya terlihat pada saat pemeriksaan lihat ya, ada seperti seri merah pada epiglotis dan ada thumb sign pada potorongsen. Nanti kita lihat. Nah ini adalah seperti ibu jari ya, thumb sign pada epiglotis. Nah kalau kita lihat ini adalah trachea ya, yang kosong ini. Ini epiglotis. Nah seperti jempol, thumbnail. Jadi begini ya. Nah ini. Masih yang upper, ya, yang atas akut epiglotitis ya. Penanganannya ini sebenarnya perlu masuk ke intensive care unit, lalu harus ada dukungan air dan elektrolit karena kalau batuk-batuk terus biasanya perlu air ya, banyak mengeluarkan air. Diberikan antibiotik intravena, biasanya 100 mg per kilogram berat badan per hari dengan dosis terbagi, atau intravenous ceftriaxone 100 mg per kilogram berat badan per hari. Biasanya dokter meresepkan itu ya. Untuk propraksis itu adalah obat yang segera diberikan sambil menunggu hasil lab biasanya. Itu rifampicin untuk jika diketahui ada kontak erat dengan penyakit TBC ya. Jadi sambil nunggu hasil tes manto kan lama ya 3 hari. Biasanya diberikan itu. Lalu akut laringotracheobronchitis, atau penyakit Croup namanya ya. Penyebabnya influenza, jadi lebih ke bawah lagi ya. Laring ke suara napas ya, ke pita suara. Penyebabnya flu yang tidak diobati, parainfluenza, dan infeksi dari RSF. Umumnya usia 6 bulan sampai 6 years, 6 tahun. Gejalanya apa? Rhinore. Rhinore itu adalah pengeluaran cairan dari rinus, dari hidung. Jadi meler. Kalau dari telinga namanya otore ya, ada pengeluaran bening biasanya. Lalu batuk-batuk, demam, dan batuknya seperti gonggongan anjing gitu ya. Napasnya menjadi serak, suaranya menjadi serak, dan hidungnya menjadi tersumbat. Bagaimana simptomnya? Ini simptomnya akan lama-lama semakin buruk, terutama pada malam hari, dan pada saat tidur itu akan mampet ya. Lalu dalam waktu seminggu akan sembuh sendiri sebenarnya. Kalau KU-nya bagus, gizinya bagus. Diagnosisnya secara klinis ada stipple sign pada X-ray. Jadi ada sign atau tanda seperti menara gereja ya, seperti ini. Dari bawah besar ini ya. Nah, lama-lama menciut kecil ke atas. Ini tanda ada penyempitan di bagian laryngotracheobronchus.
Lalu diagnosis yang lainnya treatmentnya adalah tadi mengatasi gejala namanya simptom, lalu melembabkan udara humidifier ya, lalu diberikan nebu campuran dengan epinefrin dan tentunya diberikan kortikosteroid sebagai antiinflamasinya. Lanjut masih akut yaitu bronchiolitis ya. Penyebabnya adalah most often respiratory syncytial virus tadi ya. Syncytial virus ya, ini penyebabnya. Umumnya pada 6 sampai 12 tahun, 6 bulan sampai 2 maaf, 6 sampai 2 tahun. Gejala klinisnya ada koriza. Koriza itu upil ya atau korong ya, koriza. Lalu ada muntah, eh, irritable itu mudah ya tidak nyaman ya, tidak enak, mudah nangis, rewel gitu ya. Wheeze suaranya mengik kadang-kadang, ngik gitu ya. Dan susah makan. Ada sesak juga. Bagaimana tanda-tanda fisiknya? Napasnya cepat, lalu ada merasa panas ya di hidung ya seperti terbakar, ada kebiru-biruan atau pucat, menggunakan otot-otot aksesoris untuk bernapas. Jadi napasnya, nah gitu ya, menggunakan otot-otot eh, sternocleidomastoides ya, otot-otot interkostal. Lalu ada wheezing, ada mengik, ada suara ngik pada saat mengeluarkan napas. Lalu ada grunting yang mendengkur, hiperresonan saat perkusi suara napasnya hiperresonan seperti tempani ya. Hati dan limpa bisa diteraba ya. Wah, maaf ada suara yang membangun sahur ya di luar, yang memanggil-manggil sahur. Bagaimana kita mendiagnosisnya? Ya, dokter akan mendiagnosis ya dengan pemeriksaan X-ray. Ya. Jadi hyperinflation of the chest. Jadi hyper itu kelebihan, inflation itu banyak udara ya kembung. Meningkatkan bronchosvascular marking. Jadi bronchosvascularnya ada peningkatan. Hasil oximetri terlihat ada hipoksia, jadi kurang dari 95% ya. Hasil oximeternya terlihat. Lalu dari swab ternyata ada syncytial virus, ada respiratory syncytial virus, hasil kultur atau ada titer antibody ya. Bronchiolitis yang ini tadi yang lower ya, akut lower tadi. Eh, Akut lower respiratory tractus infection. Komplikasinya kalau dibiarkan dari bronchiolitis ini adalah lanjut ke alveolitis yang disebut dengan pneumonia atau terperangkap udara di paru-paru namanya pneumotorak. Jadi pneumotorak adalah terperangkapnya udara di paru-paru, bukan di rongganya, bukan di keselaputnya. Tapi pneumotorak ini di paru-parunya ya. Kalau di ini namanya eposi pleura. Lalu dehidrasi, dehidrasi itu kekurangan cairan ya. Lalu karena udara tertahan, CO2 tertahan menjadi asam, namanya respiratory acidosis. Lalu lama-lama karena gagal paru, lama-lama gagal jantung juga ya. Pasti yang kanan dulu nih ya, kalau udah bengkak-bengkak kakinya. Lalu apne ya, dan sesek kalau udah apne, henti napas atau sesek,
maka mengarah ke kematian. Masih bronchiolitis, penanganannya adalah suportif, jadi harus posisinya setengah duduk ya, 30-40 derajat, ditinggikan bagian kepalanya. Lalu kalau ada keterbatasan minum sel oral, maka diberikan parenteral fluid, jadi diinfus untuk menghindari dehidrasi. Lalu mengoreksi asidosis karena kan tadi asidosis respiratori ya. Lalu diatasi dengan obat-obat biasanya bikarbonat ya, atau maskernya yang non-rebreathing mask. Lalu elektrolit eh, tidak seimbang itu diberikan cairan elektrolit ya. Lalu dinebu dengan dicampur adrenalin, dan kalau sudah susah napas dibantu dengan ventilator ya, dari mesin ventilasi. Lalu yang lower juga ada namanya, yang terakhir adalah pneumonia. Pneumonia merupakan radang parensim paru, sel-sel parunya ya, dalam hal ini adalah alveol, dan terjadi konsolidasi rongga alveol. Ini udah terjadi pertukaran gas ya kalau sudah begini. Ada diagnosa perawatan gangguan pertukaran gas. Nah, kalau ini masuk ya pneumonia ini karena udah sampai melibatkan alveol. Kalau di atas paling gangguan bersihan jalan nafas ya. Penyebabnya ini merupakan di negara, kalau di negara maju ini ya, kebanyakan oleh virus dan jarang mematikan. Tapi di negara berkembang ini penyebabnya adalah bakteri, dan sekitar 65% ya umumnya menyebabkan kematian kalau sudah pneumonia. Hasil lab dari pneumonia ini ditemukan sel darah putihnya, white blood cell-nya ini lebih dari 15.000. Normalnya kan 4 sampai 10.000. Lalu ini beberapa 25% dari kasus pneumonia ini positif ya, hiper atau leukositosis. Hasil pemeriksaan dahak, pemeriksaan gram, ini bakteri tahan asamnya positif. Lalu pleural fluid, cairan pleura diperiksa, bila ada cairan pleura diperiksa. Jangan-jangan ini ada TBC atau keganasan. Lalu anti-streptolisin juga diperiksakan ya. Apakah ada dia terinfeksi Streptococcus. Lalu jangan-jangan TBC, dilakukan tuberculin skin test. Lalu viral titer, kultur, dan antigen test. Jangan-jangan alergi ya. Nah, untuk komplikasinya bisa emphysema. Emphysema itu adalah ada nanah di paru-paru, lalu ada abses di paru-paru, ada pneumotorak, ada udara di rongga torak, atau cairan ya di rongga torak, di selaput pleura, atau sembuhnya ini akan lama kalau sudah pneumonia ya, komplikasinya, atau gagal napas, dan terjadi penyebaran eh, infeksi ini ke otak, namanya meningitis, ke telinga otitis, ke hidung sinusitis, atau seluruh tubuh kena semua organ, di darah ya bakterinya, namanya sepsis atau septikemia. Bagaimana penanganannya? Tentunya karena ada bakteri adalah antibiotik kalau pneumonia ini, amoxicillin ya, atau ada campuran dengan amoxiclav, cefaclor, macrolides. Untuk yang pneumonia yang berat biasanya langsung diinfus amoxiclav, cefotaxime, atau cefuroxim ya. Untuk kategori khusus biasanya diuji sensitivitas dulu ya, antibiotik mana yang sensitif, mana yang resisten. Yang lainnya diberikan oksigen, diberikan cairan, lalu suhunya dikontrol ya, dikendalikan jangan sampai terus tinggi.
sama cairan, lalu ada chest drainase apabila ada nanah di paru-parunya, dipasang selang dada dikeluarkan. Nah, saudara-saudara semua, para mahasiswa juga teman sejawat, selanjutnya masuk ke infeksi berikutnya. Patofisiologi ini adalah membahas tentang karditis atau radang jantung. Apa yang disebut dengan radang jantung? Ini adalah kerusakan pada jantung, terutama pada katupnya. Jadi radang jantung itu yang ditakutkan itu ada masalah di katupnya. Kenapa bisa terjadi? Akibat dari demam rematik namanya. Ditandai dengan adanya inflamasi radang di ototnya, di miokardium, atau ada scar itu ada parut dan sehingga menjadi malfungsi dan fungsi dari katupnya ya. Kalau ada parut kan nanti jadi bocor. Nah, kalau ada parut ini bahaya. Insiden rata-rata yang terkena itu usia 27,5 tahun nih, usia produktif. Mulai dari umur 11 sampai 65 tahun. Biasanya dominan pada laki-laki ya, 62,8%. Yang paling sering radang jantung itu adalah ototnya, namanya endokarditis. Lalu sampai ke katupnya, 63% ya. 29% infeksi endokarditis. Ini bagian dalam jantung. Mortalitas angka kematian 28,7% karena gagal jantung ya. Jadi ini mematikan kalau sudah ada radang jantung. Dari 10 orang maka 2 sampai 3 orang itu meninggal. Apa faktor risiko radang jantung? Ini ya, faktor risikonya adalah adanya demam rematik ya. Karena infeksi menular. Misalnya kondisi lingkungan yang tidak bersih. Terlalu crowded ya, banyak orang ya. Di asrama misalnya. Lalu kurangnya kontrol ke petugas kesehatan ya. Penyebab dari radang jantung ini adalah utamanya karena rheumatic heart disease ya, rheumatic. Karena demam rematik. Komplikasi dari saluran tenggorokan tadi ya, infeksi napas yang tidak diobati akibat streptococcus juga bisa menyebabkan radang jantung. Yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Ya, ini penyebabnya. Strep. Bagaimana tanda-tandanya kalau orang mengalami radang jantung? Nyeri dada. Ini mudah lelah ya, mudah capek karena pompanya jelek kan. Lalu jantungnya berdebar, palpitasi ya. Lalu breathlessness, jadi untuk mengeluarkan napas itu susah. Terutama saat tiduran ya. Lalu bengkak kaki ya, gagal jantung kanan ini ya. Lalu pingsan dan demam bila katupnya rusak ya dan terinfeksi. Nah, bagaimana mendiagnosis? Dokter mendiagnosis bahwa itu sebagai radang jantung, rheumatic heart disease. Biasanya dokter menetapkan sebagai RHD, rheumatic heart disease. Diagnosis jika seseorang mendapatkan kriteria demam rematik dan jantung kemungkinan terinfeksi. Ini ada pedoman untuk diagnosis klinis demam rematik ya. Berasal dari seorang dokter namanya Dr. John. Dan selanjutnya direvisi oleh AHA, American Heart Association dan WHO. Dan sekarang disebut sebagai
Jones kriteria. Nah, ini kriterianya. Ada karditis, poliartritis, subkutan nodul, korea, dan erythema marginatum. Jadi ada kemerah-merahan ya. Kalau yang minor itu demam, nyeri di berbagai sendi, lalu hasil lab menunjukkan adanya infeksi. Jadi peningkatan eritrosit sedimen rate ya, atau laju endap darahnya meningkat ya. White blood cell eritrosit meningkat, lalu hasil rongsen menunjukkan adanya eh, keterlambatan interval P sampai dengan R ya. Ini kita bahas nanti di pembahasan EKG ya. Kalau dibiarkan, radang ini menyebabkan kardiomegali, lalu menyebabkan infeksi endokarditis ya, dan menyebabkan stroke ya, karena ada trombus-trombus. Pencegahan agar tidak terjadi radang jantung, jadi rheumatic heart disease ini kan sebagai penyebabnya ya. Ini dapat dicegah dengan penegakan diagnosis segera. Jadi kalau ada sakit-sakit di sendi itu segera berobat ya. Segera diobati, jadi early diagnosis, lalu di treatment. Jangan-jangan ada streptococcus di tenggorokan dan demam rematik dengan penicillin. Sekali pasien mengalami demam rematik, pasien biasanya diberikan penicillin long acting ya. Setiap 2 sampai 4 minggu untuk mencegah serangan ulang. Bagi yang alergi terhadap penicillin maka diberikan namanya erythromycin ya. Penanganan medis ini antibiotik, lalu berikan obat-obat untuk pengencer darah golongan aspirin ya. Lalu diuretik misalnya lasik, kortikosteroid, dexamethasone, beta blocker ini untuk mencegah jangan sampai jantungnya berdebar ya, atenolol untuk menenangkan jantung ini ya golongan beta blocker, analgesik misalnya ibuprofen untuk mengurangi demam dan istirahat. Kalau sudah ada masalah di katupnya maka ada katup buatan ya. Nah, ini seperti balon dilakukan oleh kardiologi. Ini adalah katup diganti katupnya ya. Ada biologikal, ada mekanikal ya. Katupnya diganti. Nah, untuk penanganan keperawatan kita harus mengatasi gangguan pertukaran gas tuh kan karena ini terjadi di alveol ya. Lalu mengatasi nyeri akut, lalu mobilitas fisik, gangguan mobilitas fisik ya. Lalu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah itu saudara-saudara mahasiswa dan teman sejawat semua. Berikutnya ada limfadenitis. Jadi radang pada sistem imun ya. Kita ketahui limpa merupakan jaringan ya. Biasanya kekuning-kuningan dan transparan ya. Ini terlihat seperti cairan ya di pembuluh limpe. Ini terkumpul dari dari jaringan di semua bagian tubuh. Jadi limpa ini ada di semua jaringan tubuh dan kembali ke vena. Ini mengikuti vena maksudnya. Jadi pembuluh darah limpa ini sejalur dengan sistem vena ya. Nah, jadi one way system of lymph flow from tissue
space toward blood, to blood. Jadi eh, ujung-ujungnya nanti ke darah ya. Jadi aliran limfe sejajar atau searah dengan vena. Ini kan darah bersih ya, arteri ini dari aorta, arteri, arteriol, lalu masuk ke jaringan kapiler, lalu balik kan menjadi vena. Nah, ada yang baliknya itu ke darah, ada yang ke limpa. Nah, yang ke limpa darah di screening dari berbagai virus ya, dihajar di sini. Nah, dibunuh semua bakteri yang ada di sini di jaringan limpa. Lalu darah menjadi bersih dari berbagai virus atau bakteri ya. Dari kepala juga sama ya. Nah, nanti bersatu lagi di vena cava eh, inferior ya. Untuk masuk diputarkan lagi di paru-paru. Lokal sih Allah itu menyimpan ini sebagai pelindung. Jangan sampai bakteri itu masuk ke otak sehingga dari mulut, dari semuanya, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari samping, dari bawah depan ya, belakang ini Allah lindungi dengan tentara-tentaranya Allah ya. Sehingga terjamin otak itu dari infeksi. Karena kalau udah infeksi ini udah bahaya ya. Ini di bawah juga ada ya. Kalau infeksi di kaki ditahan ya. Jadi semuanya punya pertahanan-pertahanan ya. Fungsi dari limfe adalah untuk jadi pembuluh limfe ini ya. Untuk mentransfer atau mengantarkan protein dari eh, rongga ke darah. Jadi mengantarkan protein ya. Lalu mendistribusikan kembali cairan ke dalam tubuh. Jadi redistribusi. Lalu sebagai pertahanan terhadap bakteri, toksin, dan eh, benda asing lainnya. Ini dihajar oleh limfe, sistem limfe. Lalu mempertahankan struktur dan fungsi integritas dari jaringan ya. Lalu menyerap dan mentranspor eh, asam lemak ya dan kolesterol ke saluran intestinal ya. Lalu sebagai nutrisi, fungsi nutrisi dan sebagai fungsi imun. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah mengalami masalah namanya limfadenopati, yaitu pembesaran satu atau lebih nodus limfa. Limfadenopati eh, secara klasik digambarkan sebagai pembesaran lebih dari 1 cm dan bervariasi di berbagai tempat ya. Penyebab limfadenopati adalah infeksi itu kan, infeksi bakteri atau virus atau parasitik infektif atau adanya neoplasma, ada tumor ya, atau lainnya sarkoid, reaksi obat atau gangguan jaringan. Mengapa terjadi pembesaran atau mengalami infeksi ya? Karena akut ya, akut bilateral cervical limpa. Jadi adanya peradangan akut di limpa leher ya, cervical. Jadi upper respiratory infection ya, tractus infection atau Streptococcus pharyngitis. Ini jadi makanya seperti saya bilang bahwa infeksinya itu atau pembesaran itu terjadi karena ada bagian tubuh yang terkenanya. Biar nggak kemana-mana maka ditahan, dikepung oleh sistem limpa ya. Atau akut unilateral. Kalau unilateral berarti kan satu sisi ya. Kalau bi berarti dua sisi. Akut unilateral cervical lymphadenitis.
karena Streptococcus atau Staphylococcus 40-80% kasus. Lalu penyebab umum ada subakut atau chronic lymphadenitis adalah cat scratch disease, yaitu karena mycobacterial infeksi dan tuberkulosis ya. Lalu ada kalau supraklapikular berarti di depan ya. Supraklapikular atau posterior ya dari limfadenopati cervical. Ini bersiko keganasan. Jadi kalau ada benjolan di daerah supra ini adalah keganasan. Jadi posisinya sekitar sini ya. Nah, di sini. Itu keganasan. Lalu general limfadenopati sering disebabkan oleh virus ya. Infeksi virus atau keganasan. Nah, ini kalau general itu di mana-mana berarti terjadi benjolan. Itu identik dengan keganasan. Kanker biasanya. Lalu konsistensinya berubah. Nodus karena infeksi biasanya. Jadi teraba seperti lebih halus ya. Karena bengkak ya, infeksi atau inflamasi. Lalu ada kalau sipilis biasanya menjadi menyempit ya, diskret itu menjadi sempit. Lalu pada anak-anak infeksi viral ya, infeksi virus ada nodus-nodus ya. Lalu ada metastasi kanker biasanya keras. Jadi kalau infeksi lembut, kalau keganasan keras, susah digerakkan. Kaku dan kenyal pada limfoma ya. Lalu ada nodus-nodus limpa yang menyebar ya, itu pada TBC ya. Jadi kalau TBC itu biasanya lebih banyak yang benjolan-benjolannya. Namanya limfadenopati TB. Tonsilitis. Nah, tonsilitis peradangan pada tonsil. Ini adalah tonsil ini merupakan pertahanan awal dari infeksi, ditahan dulu oleh tonsil ini. Nah, kalau sudah begini radang, ya habisnya sakit banget ya. Limfadenitis merupakan inflamasi pada nodus limpa karena invasi organisme infeksi. Yang akut limfadenitis umumnya pada anak-anak membesar dan nyeri, teraba seperti lembut ya nodusnya. Kalau kanker kan keras ya, kemerahan sekitar kulit dan low grade fever, tidak terlalu panas, lalu ada lemah, lalu neutropilnya banyak, dilatasi vaskuler dan bengkak ya. Kalau yang kronik ini sebenarnya nggak dibahas di sini ya, tapi kalau kronik biasanya tidak spesifik penyebabnya dan peningkatan imunoblas, plasma sel, histosit, dan fibrosis. Dan kalau sudah kronis biasanya tidak nyeri. Itu ciri-cirinya. Nah, ini ya gambarannya. Lalu penyakit limpa, sistem limpa ada asosiasi berhubungan dengan pembuluh darah pena biasanya. Ada limfodema, ada bengkak. Limfodema itu bengkak jaringan ekstremitas karena obstruksi limpa, akumulasi limpa. Jadi bengkaknya di ekstremitas ya. Kongenital biasanya bawaan ya. Bisa kongenital, bisa bawaan. Itu limfodema. Kalau limfangitis infeksi akut of vessel
pembuluh darah karena invasi oleh organisme infeksi. Tipis ya, merah, lalu meluas akibat infeksi ke lengan bagian atas ya. Di sini. Kalau limfoma ini contohnya Hodgkin limfoma, non-Hodgkin limfoma, Burkitt, dan infeksi monoklus. Nah ini limfoma yang sangat besar ya. Ada istilah Ludwig angioma, akut selulitis. Jadi selulitis radang di bawah kulit ya, submandibula. Umumnya dental origin, bagian asal tumbuh gigi. Bagian yang gigi utama yang terkena ini bisa molar kedua dan ketiga, jadi di belakang infeksinya. Bentuknya elevasi tang, jadi lidahnya menjadi naik ya, lalu sulit untuk menelan dan bernapas. Ini treatment dengan mempertahankan jalan napas, antibiotik, dan ekstraksi gigi yang terkena. Jadi harus dicabut giginya. Yang keempat sekarang adalah gastroenteritis. Jadi peradangan di sistem pencernaan atau GE ya disingkat. Gastroenteritis merupakan is a non-invasive infection di semua. Jadi gastroenteritis ini non-invasive infection of the small or large bowel that manifests clinically as diarrhea and vomiting. Jadi bukan invasi kuman ini, tetapi ditandai dengan diare dan muntah-muntah. Nah, ada juga yang terinfeksi oleh Escherichia coli. This is a common problem. Jadi ini merupakan problem utama, problem umum orang-orang yang bepergian ke suatu negara dengan sanitasi yang buruk. Ya, jadi infeksinya disebabkan oleh minuman yang terkontaminasi atau makanan yang terkontaminasi oleh berbagai kuman ya, terutama buah-buahan dan sayuran. Itu namanya Escherichia coli. Kalau Campylobacter infection disebabkan karena bakteri yang ditemukan di feses ya, feses binatang, animal feces, dan daging yang tidak dimasak ya, terutama poultry ya. Infeksi disebabkan oleh berbagai hal, misalnya mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, makan yang tidak dimasak, terutama ayam, dan tidak cuci ya, setelah memegang binatang yang infeksius. Ada juga Cryptosporidium. Ini infeksi disebabkan oleh parasit yang ditemukan di usus manusia dan binatang. Disebabkan oleh misalnya berenang ya, yang pada air yang terkontaminasi dan secara tidak sengaja menelan airnya atau melalui kontak dengan binatang yang terinfeksi. Jadi ini bisa GE ya. An infected person atau orang yang terinfeksi menularkan parasit terhadap makanan atau permukaan ya, apabila dia tidak mencuci tangan ya setelah ke toilet. Jadi hati-hati setelah dari toilet itu harus cuci tangan. Itu karena Cryptosporidium infection. Giardiasis, nah ini disebabkan oleh parasit yang
ditularkan dengan minum air yang terkontaminasi, lalu memegang binatang yang terinfeksi atau memegang bayi dan tidak cuci tangan setelah mengurus bayi ya. Salmonella. Nah, this infection is disebabkan oleh bakteri yang ditemukan di tinja animal, binatang. Infeksi disebabkan oleh memakan makanan yang terkontaminasi salmonella atau memegang binatang yang infeksius tadi. Atau an infected person, orang yang terkena ya, pasien ya. Lalu menyebar bakteri tersebut to other people or surface by dengan cara tidak washing their hand dengan bagus ya. Shigella atau shigellosis disebabkan oleh bakteri ditemukan pada feses manusia. Dan orang-orang yang terinfeksi lalu menyebar bakteri tersebut ke permukaan atau ke permukaan bila mereka sama tidak cuci tangan saat pergi ke toilet. Gastritis juga ternyata bisa oleh virus, disebabkan oleh virus. Dari mana? Dari seseorang ke orang dengan kontak seperti menyentuh tangan yang terkontaminasi, baik feses maupun muntahannya, atau dengan minum air yang makanan atau air yang terkontaminasi. Faktor risiko tentunya ada pada anak dan orang tua ya, karena anak belum sempurna imunnya, orang tua sudah berkurang atau atrofi imunnya. Imunokompromis pasien, misalnya pada HIV/AIDS atau orang yang dapat berikan obat-obat anti kortikosteroid ya. Lalu para traveler ya, orang-orang yang melancong bepergian, kurang berseka ya, kurang hygiene, tidak tepat cara menyimpan dan mengolah makanan, non-vegetarian, ini faktor risiko. Person yang makanannya sembarangan ya, dan berenang juga karena menelan air tadi ya. Jadi bisa bakteri, bisa protozoa, bisa virus yang tadi sudah disampaikan. Jadi bakteri, virus, protozoa menkontaminasi makanan, air dan udara, masuk ke dalam pencernaan, lalu disitulah menyebarkan bakteri. Nah, terjadilah inflamasi ya di mukosanya dan merusak mukosa. Gejalanya muntah, diare, baik ya atau tidak adanya nanah atau darah ya di diarenya, dan nyeri perut. Kalau tipoid biasanya headache ya, nyeri kepala, lemah, distensi perut, lalu demam, diare, dan raw spot, ada merah-merah di kulitnya pada tubuhnya. Lalu perdarahan dan perforasi, kalau dibiarkan bisa bocor ususnya ya, itu mengancam nyawa. Kalau botulism itu pandangan ganda ya, diplopia, dysphagia, nyeri nelan, dan symmetrical descending motor paralysis. Jadi kelumpuhan secara simetris kiri kanan. Komplikasinya dehidrasi, elektrolit imbalan, gagal ginjal, sepsis, lalu inflamasi usus secara sindrom ya, lalu kolitis ulceratif radang usus, reaktif artritis juga ke sendi-sendi, lalu hemolytic uremia syndrome, jadi anemia, ditambah trombositopenia dan akhirnya gagal ginjal. Bagaimana menentukan bahwa itu sebagai gastroenteritis?
hasil pemeriksaan klinik, lalu dikultur muntahannya, dikultur darahnya, diperiksa tinjanya, lalu sigmoidoskopi untuk melihat ada nggak kerusakan di mukosa ususnya, dan endoskopi. Lalu secara farmakologi, non farmakologi tindakannya adalah higien yang baik dan minum yang cukup ya. Jadi viral gastroenteritis ini ada pada menyebabkan nosi, mual, muntah, demam, dan abdominal pain, nyeri perut. Lalu kesadaran, kalau sadar diberikan oral, cairan oral, kalau tidak sadar diinfus, lalu paracetamol dan ibuprofen sesuai kebutuhan. Simptom biasanya sembuh dalam 2-3 hari. Kalau bakteri, ini ada mual, muntah, ada demam, abdominal pain, diare ya. Lalu sama kalau sadar diberikan air minum, kalau tidak sadar infus saja. Lalu yang lainnya sesuai kebutuhan, paraset dan ibuprofen. Lalu periksa tinjanya, periksa stulnya ya, kultur, dan pertimbangkan diberikan antibiotik nantinya. Ini obat-obatannya ya, yang silahkan saudara juga udah belajar farmakologi ya. Ini ada obatnya, kategorinya, lalu MOA, mode of actionnya, masa paruh, masa kerjanya, dosisnya, dan efek sampingnya dibahas di sini. Nah itu sudah hampir 1 jam ya tentang infeksi bersampai ke usus. Sekarang kita lanjutkan, ada 2 lagi ke pankreas. Jadi ini berarti peradangan sistem endokrin. Sudah masih ingat fungsi pankreas? Ya, yang masih ingat silahkan nanti dituliskan ya. Fungsi pankreas. Kalau yang bisa silahkan ditulis di kolom chat. Ada 2 fungsi, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Nah, dijelaskan, sudah sebutkan endokrin menghasilkan apa, eksokrin menghasilkan apa ya. Sekarang pankreatitis, apa itu pankreatitis? Adalah lesi yang reversibel. Ada lesi itu ada semacam luka ya, yang ditandai dengan inflamasi dari pankreas. Insidennya pada laki-laki dan perempuan ini ternyata male laki-laki ya, 1, female 3, jadi 1/3. Female lebih berisiko. Induced with gallstone ya, dengan adanya batu di uh, di pankreas tersebut. Sementara yang alkohol ternyata laki-laki lebih banyak. Jadi kalau batu di perempuan, kalau alkohol di laki-laki 6/1. Nah, ini pankreas kita ya, yang nyambung dengan duodenum ya. Dan nyambung juga dengan empedu ya. Empedu nyambung. Dengan hati juga nyambung ya. Jadi makanan itu bercampur-campur dengan enzim-enzim dari pankreas, dari empedu, dari hati. Nah, penyebab radang pankreas non traumatik ini ya, tidak ada trauma karena sakitnya empedu ya, saluran empedu, atau karena alkohol, karena virus, karena obat-obatan, steroid, thiazid, dan furosemid, serangan skorpion, sengatan ya, terlalu banyak lemak, hiperlipidemia, dan hiperparatiroidisme. Ini menyebabkan pankreatitis. Atau trauma karena operasi, atau trauma tumpul atau tajam, traumatik atau angiografi ya. Lalu idiopatik yang tidak jelas penyebabnya, bukan non traumatik, bukan, tidak jelas 20%.
Tanda dan gejala kalau sudah radang pankreas adalah severe epigastric pain, nyeri sangat hebat yang menyebar ke punggung dan berkurang dengan leaning forward, jadi dengan membungkuk gitu ya, bungkuk ke depan. Lalu ada mual, muntah, diare, dan hilang nafsu makan, menggigil, demam ya. Hemodinamik juga tidak stabil, bisa sampai shock, tekanan darah rendah. Pada beberapa kasus yang berat, disertai dengan tenderness, jadi ada semacam teraba lembut ya, dan seperti ada bola ya di bagian perutnya itu, mantul. Tanda adanya sign which are less common, yang tidak umum, adalah ada Gray Turner sign, ada perdarahan di sekitar pinggang, dan Cullen sign, perdarahan di sekitar umbilical. Nah, ini patogenesis jadi pankreatitis ya. Ini penyebabnya dan berujung dengan adanya peradangan ya. Nah, ini kalau akut pankreatitis, perdarahan dan nekrotik yang hitam-hitam ini. Nah, ini adalah Cullen sign. Jadi ada discoloration around umbilical, ada keputih-putihannya. Ini ada perdarahan sekitar hematum ya. Cullen sign di sekitar umbilical. Dan ada Gray Turner sign, discoloration in the flank, di pinggangnya ada the Gray Turner sign. Hasil lab tentunya adalah leukositosis ya. Hipokalemia, hipokalsemia juga, peningkatan LDH, ada glikosuria, ada glukosa dalam urin ya, karena tadi kan pankreas ya. Kadang menjadi hiperglikemia, lalu ultrasound adanya melihat di USG terlihat ada batu di saluran empedunya, saluran empedu. Di CT scan ternyata ada phlegmon, ada inflamasi, ada seperti abses, kiste ya, itu sebagai komplikasi dari pankreatitis. Lalu hasil lab adanya amilase dan lipase, peningkatan serum amilase dan lipase, disertai dengan adanya nyeri, jadi bareng ya. Ketika nyeri, maka kalau serum amilase lipasenya meningkat, maka itu identik dengan radang pankreas. Ini sekitar 4-8 jam munculnya itu ya, dari mulai timbul. Dan biasanya normal dalam 7-14 hari setelah pengobatan. Tanda-tanda serum amilase ini akan terjadi pada 24 jam pertama ya, naiknya itu. Alasan ada reason for false positive elevated serum amylase include salivary gland disease. Jadi kalau ada masalah di saliva, misalnya amylasenya tinggi, ini akan positif palsu. Apabila lipase level is about 2,5 sampai 3 kali amylase, ini menunjukkan indikasi pankreatitis karena alkohol atau batu empedu ya. Jadi kalau lipasenya 3 kali dari amylase ya. The degree amylase, lipase, peningkatan amylase dan lipase ini tidak berhubungan dengan beratnya pankreatitis ya, tapi menunjukkan adanya pankreatitis saja. Ada Ranson score, ini berhubungan dengan
tanda-tanda pankreatitis ya, namanya Ranson score. Ini prediksi beratnya pankreatitis akut. Nah, ini ada usia kurang dari 55 tahun, white blood cell lebih dari 16.000, glukosa lebih dari 200, serum AST lebih dari 150, serum LDA lebih dari 150 pada saat datang. Lalu 48 jam kemudian dicek lagi kalsium. Nah, ternyata kurang dari 2 atau kurang dari 8 mg per desiliter. Hematokrit jatuh lebih dari 10%, turun artinya. Oksigen menjadi hipoksia, ya. PO2 di arterinya kurang dari 60 mm Hg, hipoksemia. Lalu ureum meningkat 1,8. Lalu negatif base excess lebih dari 4 mg ya. Ini keasaman basahnya lebih dari 4 mg dan cairan lebih dari 6 liter. Pengeluaran lebih dari 6 liter. Lalu ada APAC-2 skor ya. Skor 0 sampai 2, ini 2% mematikan ya. Skor 394 15%, skor 5 sampai 6 40% dan 78 100% mematikan. Ini ada hemorrhagic peritoneal fluid kalau yang membahayakan obesitas, gagal organ, lalu hipotensi ya, takikardi, lalu PO2 kurang dari 60 meter Hg, oliguri. Nah, oliguri kurang dari 50 ml per jam. Harusnya kan per jam itu 1 cc kali berat badan. Kalau berat badannya 50 ya harus 50 ya. Atau blood urea nitrogennya meningkat, kreatinennya meningkat. Serum kalsium, ini kalsiumnya menurun kurang dari 8 mg per desiliter. Albuminnya juga kurang dari 3,2 gram per desiliter. Yang lainnya ada scoring Bazar ya, Baltazar. Silahkan dipelajari ya. Komplikasi kalau dibiarkan menjadi shock, menjadi DIC, dan gagal napas, ARDS. Kalau itu yang segera. Kalau yang agak lambat, komplikasinya pankreatitis pseudokiste. Jadi menjadi kista, menjadi abses, menjadi nekrosis, menjadi kuning seluruh badan atau jaundice, menjadi duodenolius ya, menjadi ileus itu usus tidak bisa mengeluarkan isinya atau tidak bisa maju isi ususnya itu, diam saja. Lalu perdarahan lambung dan asites akhirnya. Penanganannya diinfuskan cairan ya, normal salin atau NaCl, bowel rest. Nah, diseratkan bowelnya dengan dipasang nasogastric tube atau makannya secara parenteral. Lalu pemberian meperidine, petidin untuk painkiller, untuk menghilangkan nyerinya ada petidin. Anti muntah bila perlu, monitor elektrolit ya, dan koreksi bisa bila ada masalah. Lalu pencegahan infeksi dengan antibiotik profilaksis. Jadi profilaksis artinya mencegah infeksi. Lalu menentukan treat spesifik etiologi, biasanya menghindari alkohol. Dan indikasi untuk bedah bila pankreatitis tidak berespon dengan pengobatan. Jadi ujungnya dioperasi. Nah, itulah nomor 5 infeksi kita, dan yang terakhir infeksi saluran kemih. Kalau di kuliah kan 100 menit ya, ini sudah 60 menit nih.
Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK akibat invasi mikroorganisme pada jaringan traktus urinarius dari orifisium uretra hingga korteks ginjal. Jadi infeksi itu mulai dari ginjal ya, infeksi saluran kemih itu sampai ke uretra. Traktus urinarius itu normalnya steril ya, tidak boleh ada bakteri. Ada bakteri dalam urin disebut bakteriuria. Terus kemudian berisiko mengalami infeksi. Maka dilakukan kultur kuman lebih dari 100.000 per mililiter pada urin ini menunjukkan adanya infeksi. Kenapa traktus urinarius itu berisiko infeksi? Karena terutama perempuan ya dekat dengan lubang vagina, dekat dengan anus. Nah ini prevalensi infeksi saluran kemih ya dari segi simptom infeksi pada bayi ini ya. Maka laki-laki lebih berisiko infeksi daripada perempuan. Lalu preschool sama. Nah, pada saat sudah menginjak usia 15 tahun mulai honeymoon cystitis pada perempuan. Jadi honeymoon cystitis itu adalah infeksi saluran kemih karena hubungan seks pertama nih. Di 15 tahun sudah ada hubungan seks. Nah, lalu pada usia sekitar menjelang 25 tahun naik radangnya tidak ke kandung kemih cystitis itu kan. Lalu masuk ke ginjal pielitis. Karena apa? Karena kehamilan. Nah, ketemu lagi nanti pada usia sekitar 50 tahunan. Tapi laki-laki yang infeksi namanya prostatism atau radang pada prostat. Itu ya perbedaan laki-laki sama perempuan dari segi radang. Kalau itu simptom infeksi. Kalau pada asimptom bakteriuria ini pada perempuan muncul sih pada usia sekitar 23 tahunan ya, antara 20 sampai 25. Tapi kurang dari 1%. Pada pria. Prevalensi infeksinya meningkat. Lalu usia 60-an pada laki-laki juga infeksi karena tadi ada prostat. Dan pada perempuan ini muncul lagi prevalensinya pada usia 60 tahunan ke atas. Klasifikasi infeksi saluran kemih, toksi anatomis, ada ISK atas dan ISK bawah. Ada ISK complicated dan ISK uncomplicated. Klasifikasi klinis biasanya ada asimptomatik bakteriuria. Ada bakteri tapi tidak ada gejala. Akut uncomplicated cystitis in women ya. Klinisnya itu. Lalu infeksinya berulang-ulang pada perempuan. Lalu ada pielonefritis pada radang ginjal pada perempuan. Lalu complicated baik laki-laki maupun perempuan. Dan infeksi akibat kateterisasi. Nah, jadi pasien-pasien yang dikateter ini resiko mengalami infeksi saluran kemih. Gejalanya ya kalau yang ISK atas itu demam, menggigil, nyeri pinggang, mual, muntah, penurunan berat badan, dan gejala dilanjut ISK bawah. Kalau ISK bawah itu ditandai dengan nyeri suprapubis, nyeri kencing, sering kencing, urgensi itu tidak kuat nahan kencing, dan disertai dengan hematuria, ada darah di dalam urin. ISK bawah itu uretritis, sistitis, prostatitis, epididymitis, dan uretritis. Jadi itu atas itu pielonefritis, kalau bawah itu dari ureter ke bawah itu. Jadi kalau ditanya
saluran kencing bagian atas. Nah, ginjal sampai piala itu di sini ya, piala ginjal. Nah, dari ureter ke bawah termasuk ISK bagian bawah. Kelas sapi ISK dari segi penetrasannya dibedakan. ISK simple, tidak ada uncomplicated. ISK sederhana, anatopik maupun fungsional normal ya. Terutama mengenai wanita, infeksi hanya mengenai mukosa superficial kandung kemih. Penyebabnya penyebab kuman tersering 90% adalah karena E. coli itu kan. E. coli itu kan dari anus. Jadi nyampelah ke saluran kencing. Nah, yang berat itu yang complicated. Sering menimbulkan banyak masalah karena didasari hal-hal tertentu. Sering kuman penyebab sulit diberantas, yang resisten ya, terhadap beberapa macam antibiotik. Karena orangnya suka minum antibiotik. Lalu sering terjadi bakteremia, sepsis, dan shock. Penyebab Pseudomonas, Proteus, dan Klebsiella. Ini penyakit menular seksual habisnya ya. Terdapat keadaan seperti berikut. Kelainan abnormal saluran kencing ini yang complicated itu. Contoh, ada batu, ada sumbatan, ada nahan kencing sehingga balik lagi ya si air kencing itu dari vesika ke dari uretra ke vesika. Atau atoni kandung kemih tidak ada kenceng-kenceng sehingga nggak bisa keluar. Atau dipasang kateter terus menerus atau protesis menahun. Yang berat juga karena kelainan fungsi ginjal, baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Atau gangguan daya tahan tubuh, penderita DM, neutropenia, penderita dengan terapi imunosupresif, atau infeksi disebabkan organisme virus seperti Proteus SPP yang memproduksi urease, infeksi metastatik Staphylococcus. Itu kan infeksi yang virulen itu yang menyebabkan sakit berat ya, namanya virulen. Patogenesis rutenya bakteri invasi dari mana? Bisa ascending ya, paling umum ini. Ascending itu berarti naik ya, ascending. Jadi dari bawah kuman itu dari penis, dari vagina bisa naik ke atas. Nah, atau hematogen Staphylococcus melalui pembuluh darah ini ya masuk. Staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella ya, itu bisa masuk. Atau lister limpatik tetapi jarang. Host defense ini pertahanan dirinya, bladder, pengosongan kantung kemih ini yang tidak biasa cepat mengosongkan air kemih atau ada fagosit di mukosanya. Lalu antibakterial substance, lalu diberikan antibakteri biasanya ya. Lalu anti-adherent mechanism, misalkan ada obat-obat untuk penghancur batu ya. Urin, bladder, prostatik, dan secretion. Jadi ini bladder, tindakannya adalah bladder dikosongkan. Patogenesis, infeksi saluran kemih, bakterial virus melawan host pertahanan tubuh ya. Inokulum, lalu adheren karakteristik, jadi karakteristik silahkan nanti ya di komen apa yang disebut inokulum ya. Lalu adheren karakteristik, daya tempel dari suatu bakteri atau batu misalnya. Lalu gagal pertahanan urin, misalnya ada obstruksi, ada batu ya. Lalu ada PUR, lalu incomplete bladder emptying, tidak bisa mengosongkan kandung kencing, dan diabetes, dan juga pada orang tua. Ini patogenesis. Vesika urinaria retention ini ya. Lalu patogenesis lanjutan ada bakteri, ada faktor bakteri, 90% dari luar Tractus urinarius, 5% dari hematogen dari darah ya. Misalnya dari flu, kok bisa ke saluran kemih.
faktor tubuh wanita uretra pendek ya, ini wanita sering kena karena uretranya pendek. Lalu kolonisasi kuman pada introitus vagina, di vagina kumpul karena hubungan seks, karena tampon misalnya habis melahirkan ditampon pakai kasa ya, atau menggunakan spermaticid biar tidak hamil, maka si vaginanya disumbat pakai tisu biasanya spermaticid. Lalu ada diafragma juga, ini anti atau kontrasepsi ya, diafragma masukkan ke vagina, atau menopause lactobacil biasanya. 30% SK kandung kemih adalah sistitis, jadi radang kandung kemih. Invasi ke ginjal akibat dari retensi, tidak mengosongkan air kemih ya, tidak cepat BAK saat ingin kencing, menahan kencing biasanya. Infeksi pada ginjal sering di medula, sehingga amonia akan naik, osmolitas juga akan naik, pH-nya akan turun, blood flow juga menurun, PO2 rendah. Diagnosis adalah dengan melihat jumlah bakteri, jumlah organisme pada SK 70% SK, jumlah kuman lebih dari 100.000. Lalu kalau 30% SK jumlah kuman lebih rendah, misalnya pada pria, wanita dengan disuri akut, wanita dengan SK berulang karena Staphylococcus. Pemeriksaan urin analisis epithel squamous kemungkinan kontaminasi ya. Kalau positif, piuria itu ada nanah, berarti ada infeksi dan peradangan. Silinder berarti rusak ginjalnya. Jadi kalau pada urin epithel positif ada kontaminasi, ada nanah berarti peradangan, ada silinder berarti pielonefritis. Pemeriksaan kultur urin yang didapat urin porsi tengah, jadi kencing, lalu tahan sebentar, lalu dikencingkan, itu namanya urin porsi tengah. Atau urin aspirasi suprapubik, jadi ngambil urin dari ditusuk suprapubiknya, di atas pubisnya, di bawah perutnya. Atau kateter kandung kemih, tapi harus dihindari ya. Dalam interpretasi kultur urin porsi tengah sebagai berikut. 90% ISK disebabkan monomikroba, 90% disebabkan gram negatif ya, Enterococcus. Staphylococcus epidermis, diphtheria, dan lactobacillus jarang menimbulkan ISK. Nah, ini kata kuncinya yang sering adalah gram negatif. Ini bakteri penyebabnya, yang paling sering adalah E. coli dari anus ya. Lalu asimptomatik bakteri umumnya terjadi pada wanita 2-4%, wanita muda 10%, lebih dari 60 tahun. Bila ada DM, risiko SK 3 kali daripada yang tidak DM. Laki-laki jarang sekali kecuali umur tua dengan hipertrofi prostat. Tidak perlu antibiotik kecuali didapatkan kultur kuman lebih dari 100.000 ya. 2 kali pemeriksaan dengan jenis kuman sama. Asimptomatik UTI, screening, dan simptomatik minimal urin output ya. Nah, ini neonatus tertahan 50%, usia sekolah 1-2 kejadiannya, wanita muda 10%, tidak hamil, non-pregnant woman 30%, pregnant woman ini 15-20%, dan old man, orang-orang tua ini 5-40%. Terapi ISK yang uncomplicated, yang simple, ISK yang paling sering dijumpai dalam praktek di dokter-dokter ini manifestasinya sindroma nyeri kencing saja dan sering nyeri kencing dan sering BAK itu biasanya ya. Ada nanah ya di urinnya. Lalu keluhan sering kencing sedikit-sedikit, sakit waktu kencing, serta rasa tidak enak di daerah suprapubik. Disertai demam subfebril, jadi di bawah 38 lah ya. Komplikasinya, yang komplikasi dari UTI adalah underlying abnormality present must be treated for cure. Jadi selama abnormal harus diatasi, diobati.
lebih dari organisme ya ditemukan yang complicated itu. Harus memerlukan often hospital accurate. Biasanya didapatkan setelah pulang dari rumah sakit nih karena kateterisasi misalnya. Sering disebabkan oleh antibiotik yang resisten. Misalnya karena kelebsian penyakit kelamin ya, Pseudomonas. Ini faktor risiko komplikasi iska komplikata karena tadi yang sudah dijelaskan ya, karena kelainan anatomi, karena fungsional faktor risiko ya, dan faktor lainnya ya. Ini silahkan di pause, lalu dihafalkan satu-satu ya. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatannya adalah dengan empiric terapi ya. Empiric terapi jadi obat-obatnya harus berdasarkan penelitian. Nah, obat yang hasil penelitian adalah levofloxacin ya, ciprofloxacin dua kali sehari. Lalu ya kalau yang moderate, kalau yang berat, cefepime ini generasi keempat ini ya. Jadi secara IP 2 gram langsung tiap 12 jam. Ceftadizim dan seterusnya, imipenem ini obat-obat yang luar biasa ini, golongan terakhir ini ya antibiotiknya. Tapi kalau yang ringan-ringan, yang menengah itu cukup levofloxacin, ya, cipro, ya. Bagaimana diagnosisnya? Kelihatannya kalau ada nanah pielonefritis dari pielu maksudnya dari ginjal ini ya. Demamnya lebih dari 38 ya. Ada rigor, ada kejang, ada menggigil, ada keringat, nyeri ya, sekitar pinggang ya. Ada anoreksia, mual, muntah, diare, mialgia, nyeri kepala, dan lower urinary symptom. Ada nyeri kencing, sering kencing, dan tidak nyaman pada suprapubik ya. Kalau sampai ke uretra ada piuria, ada nanah, ada leukosit, ada hematuri dari uretranya ya. Kateter yang berhubungan dengan infeksi saluran kencing. Jadi hati-hati ya dengan pemasangan kateter yang lama dapat menyebabkan sepsis ternyata. Jadi hindarilah di rumah sakit menggunakan kateter sebisa mungkin. Jadi pakailah kondom misalnya atau kondom kateter atau cukup pakai ini aja pembalut ya. Penanganan dengan antibiotik ketika demam atau sepsis, simptom yang menyebabkan infeksi saluran kemih yaitu adanya gelisah ya. Dan harus menghentikan kateter jangan lama-lama, sotem saja. Lalu pencegahan kateter berhubungan dengan PSK atau UTI adalah sebentar aja kateternya, jangan berhari-hari. Dimasukkan dalam kondisi steril ya. Jangan berani-berani memasukkan kateter tanpa dilatih dulu ya. Lalu back below bladder NMT regularly. Jadi selalu ada kantong ya, kantong air kemihnya. Selalu keep sistem close sample urine by sterile aspiration. Jadi upayakan ketat ya, steril. Antimicrobial in women yang bisa diberikan dan antibiotik untuk abnormalitas katup jantung. Kadang-kadang sampai ke kardiak valvular juga abnormal ya. Pada laki-laki UTI in animal ini ada laki-laki yang belum disunat nih ya. Ada bakteri under foreskin. Jadi ada bakteri di sekitar kulupnya ya. Terutama pada saat dewasa. Prostat sebagai sumber infeksi juga ya. Antibakteri prostat secretion gagal dalam prostatitis. Juga homoseksual ya. Jadi bersiko 5 sampai 5% dengan UTI.
E. coli sama juga sebagai penyebab dari UTI pada laki-laki. Akut bakterial prostat, jadi prostatitis juga ya. Pada orang kurang 35 tahun karena trachomatis atau gonorea ini karena infeksi ini ya, hubungan seks bebas ya, kena gonore. Lalu orang laki-laki lebih dari 35 tahun, year old, enterobakteri, ada Cipro dan ada Cotrimoxazole obatnya. Sampai 14 hari ya. Cipro juga 14 hari. Nah ini infeksi with urinary kateterisasi, ini di rumah sakit 30-40%, di ICU 15-25%. Ini hati-hati ya teman-teman yang masang kateter, ini lebih baik sekarang dihindari ya. Risiko rata-rata risiko per hari itu 3-10%. Kalau 2-10 hari 26%, kalau 1 bulan 100% infeksi. Jadi jangan lebih dari ya lebih baik hindari aja lah. Sekali pasang aja 3% ya. To treat or not treat ya. Jadi ada yang diatasi atau tidak usah. Bakteri positif, simptom tidak ada, tidak usah diobati. Bakteri ada, simptom ada, obati ya. Itu prinsipnya. Lalu pengelolaan harus secara umum cairan cukup, elektrolit dan nutrisi, atasi komplikasi karena suka ada shock, ada urosepsis, gagal ginjal akut atau DIC. DIC itu diseminated intravascular coagulation ya. Jadi pembekuan darah di mana-mana. Harus dibedah tidak berkikiran tindakan bedah, terutama kalau ada pus karena obstruksi saluran kemih ini harus dibuka. Lalu antibiotik parenteral sampai 20 jam bebas demam. Jadi kalau tidak ada perbaikan setelah 24 jam ke antibiotika parenteral sampai 24 jam bebas demam ya. Terus lalu disambung dengan oral. Jadi kalau demamnya udah hilang hari ini tunggu sampai besok baru lanjut antibiotik oral ya untuk tuntas. Sambil menunggu hasil kultur diberikan antibiotik berspektrum luas namanya profilaksis ya. Kombinasi ampicillin, cephalosporin, lalu aminoglisid beta-lactam, ticarcillin dan clavulanic acid dan quinolone. Antibiotik oral ini 14 hari ya. 5-14 hari, 5% relapse. 4-9 minggu angka keberhasilan mencapai 90%. Jadi perlu dilanjut antibiotiknya. Ini kalau sudah parah namanya pyelonefritis, sudah naik ke atas ya. Ini harus segera diatasi dengan baik ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa juga teman-teman sejawat sekalian nanti akan bersambung lagi di infeksi selanjutnya yaitu di saraf, muskulatal, integumen, mata, telinga, hidung, dan reproduksi. Jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.